Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana bebas dari segala masalah dan kesukaran hidup. Bagaimana kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Apakah saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Apakah sedang ada persoalan, sedang ada beban berat dalam kehidupan saudara? Berbicara tentang masalah hidup saudara akan selalu ada. Berbicara tentang persoalan, kesulitan, dan sebagainya akan selalu ada dan akan selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau hidup kita yang singkat dan sebentar ini dipenuhi oleh masalah, dikuasai oleh masalah yang berkepanjangan, dikuasai oleh masalah yang tidak pernah terselesaikan, alangkah menyedihkannya saudara. Karena hidup kita singkat, hidup kita sebentar, dan kemudian hidup kita dikuasai oleh masalah yang tidak pernah terselesaikan, maka hidup kita akan begitu rumit, hidup kita akan begitu susah, hidup kita akan begitu menyedihkan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya tidak tahu apa dan bagaimana kisah hidup yang sedang saudara jalani, tetapi bagaimanapun itu, mungkin saat ini ada beban berat yang sedang saudara pikul, ada persoalan yang berkepanjangan, berlarut-larut, tidak selesai-selesai dalam kehidupan saudara. Saat ini saya rindu kita belajar bagaimana kita membuat terobosan sehingga saudara akan bebas dari masalah kehidupan saudara. Dan ketika ada datang masalah yang baru, saudara bisa menyelesaikan. Ada masalah yang baru lagi, saudara bisa menyelesaikan. Artinya dalam hidup ini memang kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah dan persoalan, tetapi kita akan hadapi dan kita akan selesaikan semuanya dengan cara yang benar. Maka dengan demikian kita semakin meningkat dan semakin meningkat. Kedewasaan kita, kerohanian kita semakin meningkat, iman kita semakin meningkat, kematangan kita semakin meningkat ketika kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Saya percaya saat ini saudara rindu bebas dari segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara, supaya saudara dapat memahami dengan jelas kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di malam hari ini, sehingga saudara akan bisa beristirahat dengan damai dan tentram ketika firman Allah memenuhi hati dan pikiran saudara.
1 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu ketika orang Israel mengalami penjajahan dari bangsa Filistin. Dan berbicara tentang penjajahan, saudara, kalau satu bangsa menjajah bangsa yang lain, maka bangsa yang terjajah itu, kita bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka. Mereka tentu saja pasti mengalami penderitaan yang sangat berat, mengalami situasi sulit yang sangat berat. Mereka sulit untuk berbuat banyak, bahkan mungkin mereka dipenuhi oleh ketakutan. Mungkin mereka ditindas juga, ada kerja paksa, ada kerja berat, ada kekurangan, ada kesulitan hidup. Mereka tidak bisa berkembang karena sedikit berkembang pasti akan ditindas, dan sebagainya dan sebagainya. Kita bisa membayangkan satu bangsa ada dalam penjajahan, dan itulah yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Dan dikatakan di ayat 2 tadi, saudara, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Dan saudara,
waktu mereka dijajah itu bukan hanya sebentar, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan juga 1 tahun 2 tahun, tetapi waktu penderitaan yang mereka alami oleh karena penjajahan orang Filistin itu ada selama 20 tahun. Dan dikatakan di sini mereka mengeluh kepada Tuhan. Ada waktu yang cukup lama, 20 tahun mereka menderita. Saudara bayangkan kalau ada orang yang baru lahir sampai 20 tahun, sampai begitu dewasa, mereka menderita. Kalau ada orang yang sudah remaja, sampai akhirnya mereka berumur dari 20 tahun mungkin umurnya sampai 40 tahun terus menderita. Kalau ada umur 40 tahun sampai 60 tahun mereka terus menderita. Artinya itu waktu yang cukup panjang, saudara. Dan penderitaan itu begitu beratnya sampai mereka mengeluh di hadapan Tuhan. Begitu menderitanya mereka, begitu tersiksanya mereka. Dan kemudian saudara, di ayat 3 di sana Samuel berkata kepada orang-orang Israel. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan Asitoret dari tengah-tengahmu. Saudara, kenapa mereka menderita? Karena mereka menjadi penyembah berhala. Kenapa mereka menderita? Karena mereka menduakan Tuhan. Kenapa mereka menderita? Karena mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka tidak dengan segenap hati ikut Tuhan. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala juga. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tetapi mereka menduakan Tuhan. Samuel berkata, jika engkau sungguh-sungguh mau bebas, jika engkau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, tujukan hatimu kepada Tuhan. Jadi selama ini sekalipun mereka umat Tuhan, hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Mereka jadi penyembah berhala. Bayangkan saudara, bangsa yang dipanggil keluar dari tanah Mesir, yang dibebaskan dari perbudakan, pernah mengalami kebebasan yang luar biasa. Tetapi mereka masih menjadi penyembah berhala. Mereka tidak belajar dari sejarah. Dulu pun nenek moyang mereka sudah pernah menderita di tanah Mesir. Begitu lamanya, saudara. Tapi mereka tidak belajar dari sejarah itu. Dan kemudian mereka menjadi penyembah berhala, padahal Tuhanlah yang sanggup membebaskan mereka. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan mereka. Itu sebabnya mereka dibiarkan oleh Tuhan mengalami penderitaan. Saudara, seringkali kenapa hidup anak Tuhan, seorang anak Tuhan menderita, saudara? Karena dia jauh dari Tuhan. Dengan hidup jauh dari Tuhan, maka penderitaan, maka iblis akan langsung mengincar dan membuat orang itu menderita. Saudara ingat kisah anak bungsu itu, saudara. Dia begitu tenang, begitu damai bersama dengan bapaknya di rumah. Segala sesuatu ada, berkelimpahan. Dia punya begitu banyak pembantu, dia bisa suruh ini dan suruh itu. Dan bapaknya orang kaya, segala sesuatu ada, saudara. Dia begitu tenangnya dekat dengan bapaknya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia mau cari kesenangan yang lain. Sekali lagi, mau mencari kesenangan yang lain. Dia lihat keluar sana, dia berpikir, kalau harta bapakku ini yang jadi bagianku dijual, lalu kemudian dengan harta itu aku pergi keluar sana berpoya-poya, pergi keluar sana mencari pelacur-pelacur, pergi keluar sana mencari kesenangan, maka hidupku akan senang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia minta harta yang menjadi bagiannya, lalu dia jual, lalu kemudian dia pergi mencari kesenangan di luar sana, yang dia dapatkan apa? Penderitaan, kemelaratan, sampai dia harus makan dari makanan babi. Itu pun gak diizinkan, saudara. Saudara bisa bayangkan, karena laparnya ada makanan babi yang kotor, jorok, busuk. Itu dimakan, tetapi ketika mau dimakan itu pun tidak diizinkan oleh yang punya, padahal dia kerja di situ. Bayangkan, saudara, semenderita apa dia. Begitu menderitanya, dikatakan oleh firman Tuhan, dia sangat melarat. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jauh dari Tuhan hanya akan menimbulkan kemelaratan. Kalau hari ini mungkin saudara sedang ada dalam penderitaan, saudara sedang melarat dalam kehidupan saudara oleh karena berbagai alasan, saya ingin mengajak saudara untuk merenung.
Apakah itu karena satu proses? Karena bisa saja kita diizinkan Tuhan mengalami satu masalah karena Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan ingin memproses kita menjadi lebih baik. Atau Tuhan ingin melakukan mujizat, tetapi mujizat itu harus melalui proses, satu tantangan, satu masalah, satu kesulitan dan sebagainya. Kalau masalah yang kita hadapi dalam hidup kita itu satu proses untuk menuju satu tingkat yang lebih, saudara, supaya Tuhan melakukan mujizat yang lebih karena Tuhan menghendaki melakukan perkara besar dalam hidup kita. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan-jangan hari ini kemelaratan, penderitaan, masalah yang kita hadapi itu karena kita jauh dari Tuhan. Hanya saudara yang tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi, dan apakah masalah itu terjadi karena saudara jauh dari Tuhan. Kalau saudara menghadapi masalah itu, atau masalah itu menimpa kehidupan saudara karena saudara jauh dari Tuhan, ini waktunya saudara, jangan berlarut-larut di sana. Ini waktunya lari kepada Tuhan. Ini waktunya lari kepada Bapa. Sama seperti anak bungsu itu, ketika dia sadar dia begitu menderita, padahal di rumah bapaknya begitu banyak pembantu-pembantu yang hidup mereka berkelimpahan, berkecukupan. Akhirnya dia sadar dan dia berkata, aku akan kembali ke rumah Bapa, dan aku akan minta kepada Bapa supaya aku dijadikan salah satu pembantu di sana. Dia sadar dan kemudian dia langsung berbalik dan dia bertobat dan dia pergi kepada Bapa. Dan akhirnya hidupnya dipulihkan. Hari ini kalau saudara sedang melarat, saudara sedang menderita, masalah berat menimpa hidupmu, dan kemudian saudara tahu itu karena saudara jauh dari Tuhan, segera sadar dan segera berbalik saat ini juga. Gunakan waktu ini selagi masih ada kesempatan. Berbalik dan datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Bapa. Dekat dengan Bapa ada keindahan, saudara. Orang Israel menderita dan begitu sangat menderita selama 20 tahun sampai mereka mengeluh kepada Tuhan karena mereka menjadi penyembah berhala, karena hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Mereka umat Tuhan tapi beribadah bukan hanya kepada Tuhan tapi juga kepada berhala-berhala. Bayangkan saudara, begitu sakit hatinya Tuhan mereka buat. Padahal begitu banyak mujizat mereka sudah alami. Kenapa mereka ada di tanah Kanaan? Karena mereka dipanggil dari Mesir, dibebaskan dari Mesir. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada tiang awan, ada tiang api, tiang awan untuk melindungi mereka waktu mereka kepanasan, tiang api melindungi mereka waktu mereka kedinginan. Tuhan turunkan manna, Tuhan turunkan burung puyuh, Tuhan lakukan mujizat dan sebagainya. Laut Merah pun dibelah oleh Tuhan supaya mereka bisa berjalan di tanah kering melalui laut. Bayangkan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, dalam kehidupan nenek moyang mereka, dan akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan di generasi kedua itu, saudara. Tetapi itu pun mereka tidak belajar. Akhirnya ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka jadi penyembah berhala juga di sana, dan akhirnya mereka balik lagi menderita. Dan akhirnya mereka ditegur oleh Samuel, kalau engkau mau berbalik kepada Tuhan sehingga semua penderitaan ini berlalu, singkirkan berhala, dan biarlah hatimu hanya tertuju kepada Tuhan, dan biarlah ibadahmu hanya kepada Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara sedang menghadapi penderitaan, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Atau mungkin saat ini ada berhala seperti orang Israel pada waktu itu, mereka menyembah berhala. Masihkah saudara terlibat dengan berhala-berhala, dengan jimat-jimat, dengan perdukunan-perdukunan? Kalau saudara masih ada masalah dengan jimat, berhala, perdukunan, saat ini juga jauhkan semua itu saudara. Ambil, kumpulkan, bakar, dan kemudian beribadah hanyalah kepada Tuhan. Jauhkan semuanya itu, karena itu semua menjadi alat iblis untuk mengikat saudara, mengikat pikiran saudara, dan akhirnya saudara akan terus berputar-putar di situ, berjalan dalam lingkaran setan, mutar-mutar di situ, dan akhirnya saudara akan hancur dalam penderitaan. Nah saudara, ketika ditegur oleh Samuel, saudara, orang Israel ini, akhirnya mereka mengalami perubahan. Itu yang saya rindu kita belajar, perubahan apa yang mereka alami. Dan ketika mereka mengalami perubahan, mulai ayat 11,
Di sana dikatakan keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai di hilir Betkar. Akhirnya orang Israel bisa memukul kalah orang Filistin. Mereka bisa mengalahkan orang Filistin, saudara. Dan kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan melakukan mujizat. Tuhan menolong mereka. Mereka mengalami Ebenezer, di mana Tuhan menolong mereka di sana. Dan kemudian ayat 13, saudara, kemudian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan orang-orang yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara, mereka mengalami mujizat di mana orang Filistin dikalahkan. Dan kemudian akhirnya mereka merebut semua daerah mereka yang sudah direbut orang Filistin selama ini. Dan bukan hanya daerah mereka yang direbut, daerah di sekitar mereka pun semuanya bisa direbut. Daerah-daerah yang menjadi jajahan orang Filistin juga bisa direbut oleh orang Israel. Betapa dahsyat Tuhan bekerja di tengah-tengah orang Israel pada waktu itu, saudara. Sehingga mereka berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Padahal tadinya selama 20 tahun begitu menderitanya, begitu tersiksanya, sampai mereka mengeluh, mengerang, menangis di kaki Tuhan. Mereka begitu menderita, tapi dengan sekejap akhirnya Tuhan mengubah semuanya itu. Kenapa, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang dilakukan oleh Israel? Apa respon orang Israel terhadap teguran Samuel? Ketika Samuel menegur mereka tentang penyembahan berhala mereka, tentang hati mereka yang tidak tertuju kepada Tuhan, tentang ibadah mereka yang tidak benar, akhirnya Samuel menegur mereka kalau mereka mau mengalami kebebasan, mereka harus mengalami perubahan. Mereka ditegur. Dan kemudian, saudara, apa yang mereka lakukan? Mulai ayat 5 di sana dikatakan, lalu berkatalah Samuel, berkumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Lalu ayat 6, saudara, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Saudara, yang pertama yang mereka lakukan, mereka waktu itu mulai berkumpul dan mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, dan mereka mulai menyesal atas dosa mereka, dan mereka mengakui dosa mereka. Kami telah berdosa kepada Tuhan, sambil berpuasa di sana. Jadi ada banyak hal yang mereka lakukan, saudara. Mereka kemudian berkumpul dan mereka menyadari dosa mereka, itu yang pertama, dan mereka menyesal. Ada pertobatan, ada pengakuan bahwa mereka berdosa di hadapan Tuhan, dan ada pertobatan di sana. Mereka ubah ibadah mereka di sana. Yang selama ini mereka campurkan ibadah mereka kepada Tuhan dengan penyembahan kepada berhala. Tapi kali ini mereka berkumpul, mereka beribadah hanya kepada Tuhan, dan mereka mulai mengakui dosa dan mulai bertobat. Saudara, kenapa mujizat dahsyat terjadi? Situasi berubah total, sehingga muncullah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Daerah mereka semua kembali direbut. Bahkan ada bonus, daerah-daerah yang lain pun bisa mereka rebut. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka bertobat. Mereka mulai sadar. Ketika mereka ditegur, mereka mulai sadar. Dan kemudian akhirnya mereka ubah ibadah mereka, dan kemudian mereka mengakui dosa dan bertobat. Saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, Tuhan mengubahkan, Tuhan mengangkat beban persoalanmu, Tuhan mengangkat kesulitanmu, menyelesaikan persoalan saudara, mengangkat bebanmu, mengangkat penyakitmu. Kalau engkau mau mengalami mujizat Tuhan saat ini, maka sadarilah dosamu dan kemudian bertobatlah.
Adakah saat ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan dosa-dosa saudara? Tuhan mengingatkan kelakuan buruk saudara selama ini? Tuhan mengingatkan kebiasaan saudara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kalau ada yang diingatkan oleh Tuhan saat ini saudara, segera akui di hadapan Tuhan. Kalau engkau misalnya seorang penjudi, saudara anak Tuhan tapi kerjaanmu berjudi, mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku berjudi. Kalau selama ini mungkin engkau beribadah kepada Tuhan, tapi engkau juga menjadi penyembah berhala, mulai akui kepada Tuhan dan singkirkan segala berhala, bakar segala berhala yang masih ada selama ini, dan mengakui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berdosa, aku telah menduakan engkau. Kalau ada mungkin saudara saat ini hidup dalam perjinahan, saudara anak Tuhan, bahkan mungkin saudara pelayan, tapi saudara hidup dalam perjinahan, segera bertobat, akui di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, ampuni aku yang selama ini hidup dalam perjinahan, ampuni aku yang menipu banyak orang, menipu keluargaku, menipu istriku, suamiku, anak-anakku dan sebagainya. Buat pengakuan itu di hadapan Tuhan saudara, dan bertobatlah sekarang. Apapun pelanggaran yang saudara lakukan selama ini, segeralah bertobat saudara. Mungkin selama ini saudara hidup dalam korupsi. Saudara, bukan rahasia umum lagi sekarang, begitu banyaknya orang yang hidup dalam korupsi. Yang menyedihkan adalah orang-orang yang hidup di gereja, pelayan-pelayan, orang berpengaruh di gereja, yang punya jabatan, juga hidup korupsi saudara. Beberapa waktu ini saya dikagetkan dengan satu orang yang sangat berpengaruh di gereja, di salah satu gereja, organisasi gereja yang sangat besar. Dia menyumbang miliaran-miliaran ke gereja saudara. Tetapi ternyata beberapa waktu yang lalu saya dengar dia ditangkap oleh KPK. Bayangkan betapa kotornya hari ini, betapa mengerikannya hari ini, di mana uang-uang korupsi dimasukkan ke rumah ibadah, uang-uang korupsi disumbangkan ke rumah-rumah ibadah. Bayangkan saudara, kalau hari ini engkau hidup dalam korupsi, dengar, engkau sedang menuju kepada kehancuran. Hanya menunggu waktu, hidupmu akan hancur. Itu sebabnya saat ini bertobatlah sebelum menderita, sebelum melarat saudara. Ataupun mungkin saat ini saudara sudah mulai melarat. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan situasi dan keadaan. Bertobatlah, katakan, Tuhan ampuni aku. Apapun dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini saudara, bertobatlah. Itu semua akan mengakibatkan penderitaan. Menyesallah dan bertobatlah. Kalau saudara mau pulih, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saat ini waktunya bertobatlah. Itu yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel saudara, sehingga mujizat besar terjadi, perubahan total terjadi, karena mereka sadar, menyesal dan bertobat. Lalu kemudian yang kedua saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara, ketika mereka berkumpul pada waktu itu, dan kemudian mereka mulai berdoa di sana, kemudian mereka mulai berpuasa di sana, didengar oleh orang Filistin, maka berkumpullah orang Filistin, dan mereka mulai datang untuk memerangi, untuk menindas, untuk menghancurkan orang Israel. Dan ketika didengar oleh orang Israel bahwa orang-orang Filistin mulai berkumpul dan mulai datang untuk memerangi mereka, waktu itu apa yang mereka lakukan saudara? Mereka sangat ketakutan memang, tapi dalam ketakutan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bilang kepada Samuel, jangan berhenti berdoa. Mereka sedang berkumpul untuk berdoa saudara. Mereka sedang berkumpul dan sedang berpuasa di sana. Dan pada waktu ada ketakutan, ada satu berita yang menakutkan, di mana orang Filistin hendak datang menghancurkan mereka. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka makin kuat berdoa dan memohon kepada Samuel supaya terus berdoa. Artinya apa saudara? Hari ini apapun masalahmu, bahkan mungkin masalah bertubi-tubi sedang datang, sehingga hidupmu melarat, hidupmu menderita, hidupmu susah. Apa yang harus engkau lakukan? Yang paling bijaksana engkau lakukan, yang akan berdampak besar, yang bisa engkau lakukan hari ini adalah berdoa. Dan teruslah berdoa.
Berdoalah saudara. Ada ketakutan yang menimpa engkau saat ini, berdoalah. Ada masalah yang satu belum selesai, masalah yang datang lagi sudah datang, berdoalah. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, berdoalah. Karena dengan berdoalah orang Israel mengalahkan orang Filistin. Karena dengan berdoalah pada akhirnya Tuhan sendiri yang turun, Tuhan sendiri yang berperang, Tuhan sendiri yang melakukan bagiannya. Sehingga pada waktu itu orang Israel sebenarnya tinggal diam saja. Tuhan yang menghancurkan dan memporak-porandakan orang-orang Filistin, sehingga mereka saling membinasakan satu dengan yang lain, sehingga orang Israel mengalami kemenangan besar. Mereka mengalahkan orang Filistin, mereka merebut daerah yang selama ini sudah direbut oleh orang Filistin, dan bahkan daerah-daerah di sekitar pun sanggup mereka rebut, sehingga ada bonus bagi mereka. Dengar saudara, dengar. Hari ini kalau engkau sedang mengalami penderitaan, yang harus engkau lakukan adalah berdoalah. Semakin berat bebanmu, yang harus engkau lakukan adalah berdoalah. Teruslah berdoa. Sampai hari ini doamu belum dijawab saudara, yang harus engkau lakukan berdoalah dan teruslah berdoa. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin ada situasi yang sangat sulit saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Saudara sangat bingung mungkin saat ini. Saya mau mengajak saudara untuk terus berdoa. Tujuan dibuatnya channel Renungan Malam ini saudara, untuk mengajak saudara untuk konsisten setiap hari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk konsisten setiap hari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Bahkan saya buat juga renungan pagi, saudara bisa cari, supaya setiap pagi sebelum saudara memulai pekerjaan saudara, sebelum saudara beraktivitas, saudara terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan, dan kemudian kita juga akan berdoa bersama. Baik dalam renungan malam dan renungan pagi, selalu saya buat doa bersama. Saya berdoa syafaat, saya mendukung saudara dalam doa dalam segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, jadikan renungan malam dan renungan pagi menjadi channel renungan saudara setiap hari. Kalau saudara belum subscribe, supaya saudara bisa berlangganan setiap malam, setiap pagi ada peringatan bahwa video renungan baru sudah diposting. Silakan di subscribe saudara. Dengan demikian setiap hari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian setiap hari kita akan bersama-sama saling menopang di dalam doa, supaya kita melihat campur tangan Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan ketika kita konsisten terus berdoa, semakin sungguh berdoa, sekalipun ada masalah tantangan yang semakin berat mungkin yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir saudara, yang dilakukan oleh orang Israel dan Samuel sehingga mujizat dan perubahan besar terjadi, di ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia, dan mujizat pun terjadi. Ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka bangun mezbah, dan kemudian mereka mulai persembahkan korban di sana. Ada persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Persembahan mezbah dan persembahan yang mereka naikkan itu pada waktu itu konteksnya saudara, sebagai pengakuan bahwa Tuhanlah keselamatan mereka. Sebagai pengakuan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan mereka. Hari ini pun saudara, biarlah kita menaikkan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi bukan lagi seperti di perjanjian lama, mempersembahkan korban bakaran dan sebagainya. Hari ini dalam konteks kita juga sadar, kita juga tahu bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Tuhanlah yang menyelamatkan, Tuhanlah yang memulihkan. Ada masalah tantangan yang berat kita hadapi, Tuhanlah pembebas. Ada penyakit yang kita hadapi, Tuhanlah kesembuhan. Ada kesusahan yang kita alami, mungkin saat ini masalah ekonomi, Tuhanlah yang memberkati.
Apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhanlah, kita percaya bahwa Tuhanlah yang membebaskan, Tuhanlah yang melakukan mujizat di dalam hidup kita. Dan yang menjadi bagian kita saat ini, saudara, mari kita persembahkan korban bagi Tuhan. Apa korban yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Hidup kita, itu yang paling berharga. Hati kita, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan kemudian ada persembahan syukur, saudara, persembahkan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan, saudara, persembahkan kepada Tuhan. Korban persembahan karena saudara mengalami campur tangan Tuhan. Saudara mau terlibat untuk pekerjaan Tuhan, berkorbanlah untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak bentuk persembahan yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah itu, saudara. Sama seperti Samuel dan orang Israel, mereka memberi persembahan kepada Tuhan saat situasi sulit. Mereka korbankan persembahan kepada Tuhan saat situasi menakutkan. Pada waktu itu orang Israel sedang berjalan menuju kepada mereka, hendak menghancurkan mereka, hendak memerangi mereka. Tapi di tengah keadaan yang sulit itu, mereka ambil persembahan dan mereka persembahkan kepada Tuhan. Hari ini pun ada apapun keadaan saudara, biarlah kita melakukan bagian kita. Mari kita korbankan persembahan, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Karena sekalipun dalam kesulitan apapun yang kita alami hari ini, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, terus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur saat ini. Kita sudah belajar dari firman Tuhan. Bagaimana orang Israel yang begitu menderita, selama 20 tahun mereka menderita. Mereka begitu tersiksa oleh karena penjajahan Filistin. Kenapa mereka begitu menderita, saudara? Itu karena kesalahan mereka sendiri. Karena mereka menduakan Tuhan. Karena mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Tapi singkat cerita, saudara, pada akhirnya mujizat pun terjadi. Orang Filistin akhirnya dikalahkan oleh mereka. Dan kemudian mereka merebut kembali daerah-daerah yang sudah direbut oleh orang Filistin. Bahkan ada bonus, daerah-daerah sekitar pun pada waktu itu mereka rebut. Sehingga mereka berkata, "Hei Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita." Dan kenapa itu bisa terjadi, saudara? Mujizat terjadi, Ebenezer terjadi dalam hidup mereka. Perubahan total terjadi. Orang Filistin yang sudah 20 tahun menjajah, tapi dengan seketika mereka bisa kalahkan. Dan mereka bisa ubah kembali situasi menjadi lebih baik. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena yang pertama, mereka sadar bahwa mereka berdosa. Mereka menyesal bahwa mereka berdosa. Dan kemudian mereka bertobat. Sampai mereka berpuasa waktu itu. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka berkumpul dan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, karena mereka waktu itu berdoa. Dan sekalipun situasi sulit dan makin sulit, mereka terus berdoa. Bahkan mereka minta kepada Samuel, jangan berhenti berdoa. Dan yang ketiga, saudara, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Hari ini, kalau saudara rindu mengalami perkara besar, saudara rindu situasi dan hidup saudara diubah oleh Tuhan, maka apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadari hidup saudara. Kalau ada dosa yang mengikat saudara, kalau ada tindakan saudara yang saudara tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau saudara sedang terikat oleh dosa, kalau saudara saat ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sadarilah, menyesallah, dan bertobatlah. Dan yang kedua, kalau saudara rindu mengalami mujizat, mengalami perubahan hidup, mengalami situasi yang berubah, ekonomi saudara diubah, keluarga saudara diubah, usaha saudara diubah, dan ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di sana, maka yang kedua yang harus saudara lakukan adalah berdoa. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Dan yang ketiga yang harus saudara lakukan adalah persembahkan korban bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kalau saudara mau mengalami mujizat, mengalami perubahan total, mengalami Ebenezer dalam hidup saudara, ini waktunya. Bertobatlah, berdoalah, dan kemudian yang ketiga, berkorbanlah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Saya rindu saat ini saudara mengklaim janji firman Tuhan dan berkomitmen melakukan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa di sorga saat ini Tuhan.
Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang dahsyat, di mana saat ini kami sudah belajar, ya Tuhan, di mana orang Israel mengalami perubahan total, mujizat besar. Mereka yang tadinya dijajah 20 tahun menderita, akhirnya berbalik total. Mereka perangi orang Filistin dan orang Filistin kalah dan lari. Itu karena mereka mulai menyesal atas dosa-dosa mereka. Itu karena mereka terus berdoa. Itu karena mereka mulai berkorban kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa, anak-anak-Mu ini merindukan mujizat-Mu Tuhan. Itu sebabnya ajar mereka bertobat, ajar mereka berdoa, dan ajar mereka berkorban kepada Tuhan. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa bersama, hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya, ajar anak-anak-Mu untuk berkomitmen menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami terima firman-Mu, kami lakukan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong. Tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu.
Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya
percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan
video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka.
Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini, Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.